Pelakor biasanya adalah orang terdekat di sekitar kita. Satu, karyawati dari bos di tempat kerja, ya? Teman sekerja dari suami, sahabat terdekat yang tega menikung dan menggoda suami. Saya 3 tahun ada kasus gitu banyak banget, ya. Teman sekolah atau kuliah suami waktu lampau, CLBK. Ini banyak sekali gara-gara apa? Cuman unik-unik ini. Kalau CLBK itu nggak mesti niatannya harta, tetapi itu hanya karena memori. Bu, kita nggak bisa buang memori kita terhadap waktu kita masih kecil. Ya Bu, Ibu pernah reuni nggak? Reuni biasa aja. Saya saja, ada teman-teman dari Al-Azhar nggak sini? Saya saja, udah umur segini 50 tahun, reuni sama anak-anak SMA Al-Azhar gitu ya. Itu nggak rasa umur 50 tahun. Merasa kayak waktu kita SMA, kenapa? Itu namanya inner child. Ya, di dalam otak kita ada masa kecil kita. Waktu TKK, waktu SD, waktu SMP, SMA. Maka pada saat ketemu orang yang sama, ya, dan punya memori yang sama, inner child-nya nyala. Hanya merasa kita kayak dulu. Walaupun kalau kita lihat orang-orang reuni, kan saya sering lihat juga orang-orang reuni, kadang-kadang geleng-geleng kepala. Udah pada keriput masih loncat-loncat. Rode. Tapi saya paham, itu inner child. Ya Bu? Nah, pada saat yang waktu SMA sudah mulai ya, maaf, pacar-pacaran. Walaupun nggak boleh kan sebetulnya, cuman pasti juga ada yang menyimpang gitu kan. Udah mulai pacar-pacaran, jadi waktu ketemunya itu yang jalan memori. Jadi tetap dia ngelihat kayak dulu. Padahal ya Allah tuh uban. Tapi terkadang supaya mengkamuflasekan ini semua, apa dibilang? Seorang perempuan lihat CLBK-nya yang laki-laki gitu udah beruban. Kamu tambah gagah ya beruban. Sadap. Kamu berasa banget. Ya. Kalau yang laki-laki lain lagi. Kamu tambah berisi. Bilang aja gendut. Maka memang aman kalau kita tidak punya memori inner child yang kategori pacaran itu. Paling aman udah. Nggak ada getar-getarnya lagi, nggak ada. Malah kita lihat teman-teman yang zaman dulu tuh jelek banget jadinya. Ya Allah, hitam banget ya dulu ya. Gitu. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang CLBK, dia tidak melulu niatannya harta. Dia masuk kepada pertemuan memorable, ya, inner child-nya keluar semua. Dan itu juga akhirnya semu juga, ya, semu juga. Oke. Tetapi yang lainnya ini biasanya sahabat yang nikung tuh pasti karena harta. Kalau yang pelakor ya, iya. Kenapa? Ya pastilah karena harta. Namanya juga sahabat. Udah sering banget ya, sahabat yang punya suami ini karena hartanya banyak kan cerita. Lo tahu nggak, suami gue baru aja beliin gue, ya, emas sekian kilo gitu kan. Nah kan sahabatnya denger kan, sahabatnya denger terus apa lagi? Lo tahu nggak, gue dibeliin apartemen baru. Suami gue tuh uangnya nggak berseri. Nah kan sahabatnya tahu kan. Maka karena sahabatnya kita juga nggak tahu orangnya seperti apa, muncul niatannya untuk mencari dapat harta kayak gitu juga. Ah ini bersedia menikung tuh, bersedia menikung. Dia berusaha mencari apa kesukaan suami sahabatnya. Kan sering banget bersahabat kan. Oh, dia suka rujak cingur. Saya akan berikan rujak cingur yang terbaik yang daripada dibelikan oleh istrinya. Bisa begitu, bisa begitu. Paham ya Bu? Nah, makanya jangan heran tuh. Banyak konseling sama saya gini, seorang istri. Bu Aisyah, saya nggak nyangka itu sahabat saya dari kecil. Dia tikung suami saya. Dalam hati saya justru itu. Kenapa? Karena dia tahu persis hartanya si suami sahabatnya ini. Dia tikung saya. Selama ini dia sama-sama saya ajak tidur di rumah. Itu dia. Salah. Sahabat atau bahkan saudara dekat, sepupu, karena dia terlalu dekat. Ya. Nah, ya. Jadi apa? Jangan pernah memaafkan seorang pelakor. Siapa yang setuju dengan ini? Ya. Tunggu. Ini sebelum kita taklim ceritanya ya. Sebelum kita taklim. Nauzubillah min zalik, seandainya keluarganya kena pelakor gitu ya. Mau memaafkan, Bu? Mau memaafkan? Kalau Ibu tahu tentang apa pikirannya pelakor terhadap ambil suami orang, mau memaafkan nggak? Gak. Kenapa? Karena memang niatannya udah jelek. Lain kalau suami kita minta izin kita untuk menikahi
tetangga sebelah yang sudah 60 tahun. Lah, kalau ada yang kayak gitu, ya Allah, saya datang tuh ke nikahannya tuh. Kenapa? Kagum aja. Dan istrinya izinin. Nah itu lain. Oke Bu, masa nggak boleh dimaafin Bu Aisyah? Ngapain? Ini kita ngomong perempuan aja dulu ya, belum perempuan yang bertaklim lah. Itu beda soalnya. Karena kalau sudah bertaklim ada kemajuan. Ngapain? Kalau kita tahu bahwa isi pikirannya pelakor adalah harta dan harta dan harta dan harta, dan sengaja memang merebut, ngapain? Tetapi Bu, silakan memaafkan suami yang sudah menyesal dan minta maaf serta berjanji meninggalkan pelakor tersebut. Jadi yang dimaafin siapa? Kalau yang gimana? Minta maaf, menyesal, janji. Janji aja dulu udah syukur Bu. Ya iyalah. Kalau enggak, ya orang kalau berjanji kan ngomong, ya saya janji tinggalkan dia, itu ngomong ya. Maka berharap dengan omongannya jalan ke sistem saraf, pesannya jalan di badan. Bagus lagi kalau dia berulang-ulang janji. Punten, nauzubillah min zalik, seandainya ada seorang istri, suaminya ya kena bujukan pelakor dan ketahuan, kemudian suaminya minta maaf dan berjanji, suruh ulang-ulang minimal 3 kali. Bunda, ayah janji deh. Betul ayah janji, iya. Janji apa? Tinggalkan dia. Oke, ulang coba 3 kali. Kenapa Bu? Karena pada saat itu kita di atas awan. Coba ulang 3 kali. Insya Allah, saya janji tinggalkan wanita itu. Sebut wanita yang mana? Coba. Saya tinggalkan fulana binti fulan itu ya. Sekali lagi Mas, sekali lagi. Pakai bismillah, pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, saya janji tinggalkan wanita itu yang bernama fulana binti fulan. Oke? One more. Kenapa 3 kali? Setiap sebutan ulang-ulang 3 kali pada saat yang bersamaan, dia jalan di badan kita lewat sistem saraf, terekam oleh memori badan. Itu dalam Islam kenapa kita setiap doa atau di dalam sholat dibaca 3 kali. Itu udah diteliti oleh ilmu neuroscience. Ya? Iya. Tapi apakah itu permanen Bu Aisyah? Enggak. Enggak permanen. Buktinya dalam sholat kan kita 5 kali. Ya. Ngulang-ulang kan 3 kali juga kan? Iya. Kalau permanen kita pasti sholat sekali aja tuh. Kenapa? Allah tahu tubuh manusia. Gak bisa mengatakan sesuatu cuma sekali aja, gak bisa. Makanya suruh ulang. Cuman jangan juga suruh sehari 5 kali dia ngomong. Dia akan pergi tinggalin kita. Ulang aja per 1 bulan. Ya, 1 bulan. Mas, ya, aku pengen denger lagi dong janji kamu. Yang mana? Yang janji kemarin 1 bulan. Oh, saya meninggalkan wanita itu. Bukan, apartemen. Karena janji benda juga, kalau nggak diulang-ulang, dia lupa.